Halo sahabat tangguh, kembali lagi bersama saya Imam Suroto dan rekan saya dalam acara Podcast Sacet BPBD Kabupaten Kebumen. Media informasi dan sharing pengetahuan seputar bencana di Kabupaten Kebumen. Podcast Sacet siap untuk selamat. Anda siap? Semua siap menuju Kebumen Tangguh Indonesia hebat. Welcome back to podcast BPBD Sacet siap untuk selamat. Hari ini masuk kok. Iya. Luar biasa. Kita berada di kebun durian. Kebun durian ini. Ada outdoor. Biasanya kita live di studio, ini kita live di outdoor. Dan ada tema apa ini? Kenapa kok kita sampai outdoor kayak gini Pak Imam? ya terutama kita berkunjung ya, bersilaturahmi ke rekan-rekan yang berada di sisi utara Kabupaten Kebumen. Ya tentunya yang punya sumber daya yang luar biasa. Dan session kali ini kita akan mengangkat tema kembali, lahan kuat, ekonomi meningkat. Ya. Dan session episode kali ini kita akan angkat durian, mengangkat perekonomian lokal. Iya. Jadi vegetasi durian, Iya. selain untuk peningkatan ekonomi, Iya. juga sebagai untuk mitigasi Betul. dan longsor. Betul. Kita sudah kedatangan langsung hebat ini. Iya. Yang Ada pakarnya durian ini nanti. pakar durian langsung ya? Nanti bergabung, pakar durian. Tapi bawa durian nggak mas? Wah, Langsung ya? di sini Langsung petik ya? Langsung petik ya? Oke. Langsung petik. Kita kenalkan langsung mas. Iya. Dengan pakarnya, bisa dipanggil mas? Halo, Pak Selamat. Selamat durian pak. Selamat datang pak. Selamat di Selamat Durian. Selamat. Iya. Iya. Nah, dikenalkan dulu pak ke sahabat tangguh yang ada di mana-mana nih. Assalamualaikum sahabat tangguh, perkenalkan saya Selamat Durian. Karena saya memang aktif di kegiatan budidaya durian, akhirnya saya menyandang gelar Selamat Durian. Selamat durian. Selamat oke. durian. Saya Siap. sekarang dapat gelar juga sebagai Kepala Desa Kedunggong. Wah. Karena saya kedatangan tamu kehormatan dari BPBD Kabupaten Kebumen. Oke, stop dulu pak. Oke. Podcast Di kebun durian ya. Oke. Ini suasananya agak mendung-mendung ini. Ya, kita langsung saja mas. Mungkin ya. Halo, Pak Selamat Pak Selamat. bisa masuk ke Siap. Dan Dan selain itu kita juga ada Pak Kalak. Kepala BPBD Kabupaten Kebumen yang tentunya yang punya program mas. Program. Iya, mitigasi ekonomi meningkat. Selamat datang Pak Kalak. Oh, Pak Kalak, lagu kawan. Selain itu nanti ada Tambahan ya? Bu Dokter. Ibu dokter juga ya? Ibu dokter. Itu dokter durian atau dokter apa mas? Ya. Ibu Dokter, oke. Silakan. Oke, silakan Ibu. Selamat datang di podcast BPBD Dan Kebumen. ada satu lagi Mas Imam. Ada satu lagi, pakar lagi. Calon ini. Salon apa Pak? Calon pemilik kebun durian yang luar biasa ini. Ini Pak Bagus, Pak Kabit. Pak Kabit. Logistik. Oh iya, kedarurat. Bergabung Mas Bagus. Iya. Selamat datang. Selamat datang Pak. Oke. Bos durian. Tentunya besok harus ingat ke kita ya. Oke, masuk kok kita gabung sama teman-teman. Sini, saya di sebelah mana? Sebelah Pak Imam. Oke. Nah, ini suasananya enak ya Pak. Iya, dan Natural katanya Bu Dokter tadi. aktual ini langsung ya Mas ya. Natural sekali. Natural. Kita So, berada di bawah kebun durian. Heeh. Tapi pastikan atas aman ya Pak? aman. Tidak Ya. ada durian ya. ya, kayaknya sih agak ada Mas nih. Kita coba dulu tes ya. Yang ada di sebelah sana tapi sudah diikat aman kayaknya. Baik sahabat tangguh. Luar biasa suasana siang hari ini. Walaupun siang kita harusnya diterik matahari Mas. Iya. Tapi begitu sejuknya di Kedunggong. Luar biasa. Sejuk ini alhamdulillah. Ya. Nah, nanti kita akan mengulik seputar ekonomi kuat ya. Lahan buat ekonomi meningkat. Iya. Dan ada pakar durian nanti akan membahas terkait durian dan ini Bapak Kades Kedunggong Pak Selamat ini selain ini adalah dari penggiat sosial kemanusiaan. Iya, Pak.
Nggih. Mau pakai mic, Pak. Mic-nya sudah nyala ya, Mas? Langsung on. Oke, langsung on. Silakan Pak Kades untuk pembukaan dulu. Kita bahas Durian dulu, durian. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tim podcast dari BPBD Kabupaten Kebumen. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan panjenengan semua. Saya menyampaikan sugeng rawuh di Desa Kedunggong, tepatnya di Kebun Duren, dan juga di rumah rehab tempat. Kebun atau hutan ini katanya Pak? Kalau yang ini kebun. Kebun ya. Kebun Duren yang kebetulan di pondok rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa yang terwadai dalam Yayasan Selaras Jiwa. Ini pimpinannya langsung di sini kebetulan berbarengan ada Bu Dr. Nurmi Widyarti yang sekarang bergabung di tempat ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan panjenengan semua untuk kita ngobrol bersama-sama terkait dengan lahan kuat, ekonomi meningkat. Ini cocok karo impen. Cocok ya impen ya. Memang dari dulu saya sebagai pegiat durian yang awalnya saya penuh dengan cibiran, penuh dengan bulian terkait dengan saya mempromosikan tentang tanaman durian. Tapi alhamdulillah sekarang apa yang menjadi impian saya sudah mulai terwujud. Durian kelas premium gitu ya Pak? Kelas premium. Karena memang saya sangat meyakini bahwa durian itu yang nantinya akan menjadi ikonnya Desa Kedunggong. Yang saya jujur secara pribadi saya ngiri dengan kabupaten-kabupaten tetangga, ada Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas dan Purworejo yang punya durian-durian ternama, tapi kok Kebumen belum ada. Belum ada. Maka saya mencoba bismillah, saya akan angkat potensi Kebumen yang ternyata memiliki durian yang tidak kalah dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitar Kebumen. Ada Purworejo, Wonosobo, Banjarnegara dan Banyumas. Ternyata di sini sebenarnya gudangnya durian, tapi memang belum diangkat. Maka saya komitmen akan mengangkat potensi Desa Kedunggong yaitu di duriannya. Ini kelangan kuat Pak, ngangkat kuat. Jadi yang selamat. Jadi gini Pak, sebelum kita masuk jauh ke sana ya, pentingnya pertanian perkebunan di wilayah Kedunggong Pak untuk meningkatkan ekonomi lokalnya Pak. Utamanya. karena vegetasinya Pak. Jadi, tanaman yang kuat untuk menahan tanah supaya tidak longsor. Jadi Kedunggong sini kan potensi longsor juga. Ini karena Kedunggong memang apa kekuatan tanah? Kedunggong itu memang daerah yang di pegunungan yang terkenal rawan longsor. Saya sepakat dengan pemahaman orang-orang terdahulu bahwa pohon durian itu bisa dijadikan paku bumi. Paku bumi. Ya. Karena akarnya itu akar. Terbukti ini yang bawah yang saya tempati itu rumah itu dulunya terkupas longsor. Tapi ketika bapak saya memberikan masukan tanduri durian baik kena paku bumi. Ternyata setelah ditanami durian itu alhamdulillah sekarang aman. Berarti secara untuk penanggulangan bencana itu dia juga kuat, tapi untuk Ekonominya menyangga ekonomi pun alhamdulillah kuat juga. Jadi kalau menurut saya ini tanaman durian adalah tanaman yang multifungsi. Secara konservasi juga masuk, secara peningkatan ekonomi juga masuk. Dan juga saya sangat meyakini bahwa sampai kapanpun buah durian adalah akan menjadi buah yang diburu oleh banyak kalangan. Idolakan apalagi buah viral ya. Dan saya meyakini bahwa sampai kapanpun harga durian itu tidak akan kalah dengan harga timun. Seperti itu. Harga timun? Ya. Kok timun Pak? Ya meskipun sekarang banyak disampaikan bahwa durian itu Saya pertanyaannya kok timun gitu. Durian itu katanya yang sering membuat darah tinggi. Tapi saya tidak sepakat. Tidak sepakat. Ternyata yang membuat bisa menimbulkan darah tinggi ternyata timun. Kenapa Iya. timun Pak? Saya baru pastikan di antara kita semua nanti misalkan jenengan tak suku duren, jenengan tak suku duren, saya duren, Pak Kalak nanti disuku timun. Pasti yang darahnya naik pasti Pak Kalak. Karena nggak makan duren, karena dia makan timun gitu. Duriannya sana diambil. Jadi seperti itu Iya, ya Pak. jadi bisa membuat darah tinggi itu ternyata malah timun. Timunnya ya, bukan Bukan durian. duriannya gitu ya. Wah,
Maka saya mulai sekarang masuk di pemerintahan, saya memang komitmen mengajak dan mendorong warga masyarakat kami untuk intinya tetap menata pertanian dengan baik, terutamanya di tanaman-tanaman tahunan, tanaman duren, karena di Kedunggong itu desa yang tidak memiliki sawah sedikit pun. Oh iya. Jadi tapi saya lihat ada sawah tuh bukan Kedunggong. Jadi Kedunggong itu mutlak itu perkebunan. Maka saya mulai mengarahkan kepada warga masyarakat agar penataan lahannya itu ke tanaman-tanaman yang intinya tanaman buah, jangan tanaman yang sifatnya tebang, kayu dan sebagainya. Karena kalau tanaman keras, kayu ketika di 5 tahun panen itu ditebang, tahun ke-6-nya kembali ke nol lagi. Tapi ketika tanaman buah sekali tanam intinya tinggal nunggu panen. Masih ada keberlanjutan. Iya, betul. Itunya ya. Menarik sekali nih Pak Imam. Kita kembalikan lagi dulu nih Pak. Lahan kuat ekonomi meningkat. Ini programnya Pak Kala. Melihat pohon durian Pak di sini. Kira-kira apa sih yang ada di program panjenengan untuk meningkatkan taraf hidup, juga tentunya lahan menjadi kuat tadi Pak. Oke, terima kasih. Sebagaimana kita maklumi, lahan di Kabupaten Kebumen ini sangat subur, tetapi di sisi lain bahwa dengan konturnya yang ada perbukitan, utamanya di sisi utara, ini rawan longsor dan hampir setiap musim ada kejadian-kejadian longsor meskipun skalanya kecil. Nah, dengan ancaman bencana longsor, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk penguatan lahan supaya tidak longsor. Karena yang namanya bencana itu dampaknya tentu pada lingkungan, kemudian juga pada kehidupan masyarakat terkait dengan ekonomi. Jadi yang tadinya menghasilkan, kemudian ketika terjadi bencana maka potensi penghasilan itu menjadi hilang. Nah, ini yang harus kita upayakan sedemikian rupa sehingga resiko bencana ini tidak terjadi. Dan apabila bencana terjadi, maka potensi kerugian ada, kemudian dari masyarakat Kebumen yang saat ini masih termiskin, maka tidak akan segera meningkat untuk berkurang tingkat angka kemiskinannya. Itu utamanya, sehingga kita dari BPBD sangat konsen, sangat peduli untuk pencegahan lahan-lahan yang potensi longsor supaya tidak terjadi longsor. Caranya antara lain dengan penanaman vegetasi yang kuat. Tetapi vegetasi yang kuat apabila seperti kayu-kayuan untuk jangka waktu tertentu ditanam bersama-sama, maka panen juga ditebang bareng-bareng, maka potensi akan terjadi longsor. Jadi apabila dengan tanaman buah, maka masyarakat memperoleh penghasilan dari buahnya tersebut, kemudian tanamannya tetap dijaga di sana. Begitu. Berarti sekali dayung ini bukan 1 atau 2 pulau terlampaui Mas. Ini seluruh pulau terlampaui. Jadi ada beberapa program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan juga Pak ya. Penanggulangan bencana, dimitigasi, sekaligus saat mereka kena bencana pun sudah ada modal nih Mas. Iya. Iya ya. Jadi pemulihan ekonominya lebih cepat. Betul. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih. Yang pastinya BPBD selalu mendukung terkait dengan program penanaman. Penghijauan. Lahan yang memang rawan longsor. Kembali lagi nih ke durian Mas. Kembali ke pakarnya. Ini kan Kedunggong yang tadi sudah dikupas di awal, kabupaten lain sudah punya ikon. Iya. Ada di Banjarnegara sudah ada ya, di Banyumas ada. Nah, durian apa sih Pak yang cocok nih di wilayah Kedunggong? Kalau dari dulunya itu Kedunggong itu masih duren-duren lokal. Tapi sudah bagus Pak yang lokal. Sudah bagus. Ada ya, kebetulan kemarin sempat ada yang dilaunching oleh Pak DPR RI Pak Daruri yang dengan nama dugong itu dugong itu kebetulan punya saya sendiri, tanamannya almarhum bapak saya itu yang
umurnya sudah sekitar ya 5 bulan tahun lah tanaman itu memang juga durian bagus. Tapi untuk saat-saat ini memang saya dan para petani-petani durian yang lain sudah mulai bergeser ke durian-durian premium. Karena ya kalau ya durian bawor, musangking, duri hitam, terus sekarang ada yang tren baru itu yang two packing sudah mulai Two packing berarti two packing itu identik dengan tupe mungkin ya? Mungkin itu ya. Jadi kalau durian-durian lokal itu di harganya kalah memang. Kalau durian lokal kan umumnya di sini ya kisaran 20 sampai 50 ribu. Tapi untuk bawor itu semurah-murahnya di sini saya jual dengan harga 80 ribu per kilo. Per kilo. Hitungannya udah kilo ya? Harga Ya, umum. harga teman ya mungkin paling temannya itu nicipi gitu. Tapi untuk harganya tetap 80 ribu lah. Iya. Insyaallah nanti ada untuk temannya nanti. Untuk temannya dan teman-temannya Iya. Pak. Untuk duri hitam sendiri untuk saat ini saya jual dengan harga 350 ribu per kilo. Per kilogram. Berarti untuk kemarin saya beli milik petani itu 2 butir di pohon itu dengan harga 800 ribu. Itu sudah Itu bobot berapa Pak? 4 kilo. 2 butir 4 kilo. Itu petaninya sudah terheran-heran. Masa durian 2 butir saya beli dengan harga 800 ribu. Tapi setelah saya petik, saya jual ternyata dapat 4 kilo. 350 ribu per kilo. Kali 4. Jadi kalau menurut saya itu satu-satunya komoditas yang cocok di Kedungkong adalah tanaman durian. Karena tanaman durian dan selain itu juga memang ada tanaman di sini yang sangat menarik itu rempah-rempah. Tapi untuk saat ini untuk geliat anak-anak muda itu memang larinya ke tanaman durian. Tapi memang sih ini durian itu saya sekarang kalau buka media sosial itu Mas Imam itu munculnya durian loh Mas. Durian. Iya, Memang Mas durian gitu kan ya. Durian. Iya, udah. Buka durian. Kita belah durian itu. Jadi buka terus tadi Pak, terus yang sisa satu tuh tambah satu lagi, berarti itu kelihatannya Menarik banget. Menarik. Iya. Dan akan jadi tren. Kayaknya nggak ada bosennya Mas. Iya. Ya. Bahkan sekarang teman-teman yang dulunya mabok durian mulai coba-coba nih belajar untuk makan durian. Karena menurut pakarnya durian itu sudah menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi. Yang menyebabkan darah tinggi timun tadi. Timun. Timun. Karena nggak dikasih. Tapi ada dokter loh. Mungkin kita tanyakan nih kandungan apa sih? Apa memang ini hoax apa namanya ya? Enggak. Mitos ya. Ada pakarnya Mas. Boleh kita tanyakan Mas? Oke, ini tadi Kandungannya. pas dari sini turun Jumatan, ternyata ada Bu dokter di sana. Ada keperluan juga acara di sini. Monggo Dok. Mungkin untuk kandungan atau memang bahaya apa enggak sih? Tanyanya terkait dengan yang serangan jiwa. Oh gitu. Sosial kemanusiaan. Nanti takutnya malah jadi kontraindikasi gitu. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan tadi secara umum sih tidak ada tidak menyebabkan hipertensi maupun penyakit-penyakit lain itu kan sebetulnya berasal dari sesuatu yang berlebihan. Makanan yang berlebihan, asal tidak berlebihan sih oke saja gitu. Prinsip utamanya itu. Tapi di sini saya mungkin lebih bicara ke selera sambil mungkin untuk lebih mensosialisasikan kegiatan kita di sini. Jadi di sini saya mewakili komunitas selaras jiwa yang memang sejak tahun 2021 kita sudah berbadan hukum dari Akta Notaris dan sudah SK dari Kemenkumham 2021. Terus jadi Yayasan Selaras Jiwa atau komunitas selaras jiwa ini kan memang anggotanya sendiri terdiri dari berbagai macam latar belakang gitu. Jadi ada psikiater, ada psikolog, ada pasien-pasien juga gitu. Jadi awalnya itu hanya pasien mungkin. masih kalau kita bilangnya kan penyintas gitu ya. Jadi pasien yang stabil gitu. Jadi pasien-pasien kita kan bervariasi. Awalnya hanya 2 orang, saya dan pasien saya. Mungkin sudah kenal ya karena pasien saya ini yang saat ini menjadi ketua Yayasan Selaras Jiwa. Beliau itu ownernya Alisa Sate Ambal Kemasan yang di Bulus Pesantren ya. Ya jadi berdua ngobrol-ngobrol itu saat pandemi kemudian ngobrol-ngobrol yuk gimana kalau kita bikin komunitas yang concern tentang isu-isu kesehatan jiwa. Karena kebetulan di Kebumen ini angka gangguan jiwa beratnya memang cukup banyak gitu ya. Cukup banyak dulu
selalu menjadi pembicaraan ya. Kalau pas saya belajar di RSJ Magelang itu kalau ditanya dari mana, Dok, dari Kebumen. Oh, Kebumen sini pasiennya itu lebih dari 50% orang Dari Kebumen. Kebumen. Dari situ kan. Ini juga mungkin gangguan ekonomi juga ya. Jadi kan dari situ kan memunculkan pertanyaan, ini kenapa gitu? Ada apa? Apakah ini sebuah masalah atau sebuah tantangan gitu kan? Sebuah masalah kan berarti apakah isu kesehatan jiwa belum digarap dengan baik di Kebumen atau sebuah tantangan? Oh, berarti tenaga kesehatan di kesehatan jiwa itu sudah benar-benar men-screening, jadi menjangkau. Jadi angkanya seolah-olah naik. Kalau yang kecil mungkin memang karena tidak didata, bisa jadi gitu. Ya, jadi ya sudah, ini berarti masalah sekaligus tantangan gitu. Berarti apa nih yang nanti bisa dilakukan? Nah, itu dari ketemu dengan pasien akhirnya terwujudlah komunitas gitu. Nah, kenapa kemudian salah satu kegiatannya di sini kita bikin pondok rehabilitasi adalah gangguan jiwa berat itu kan problemnya tidak hanya masalah mereka diobati atau tidak. Kalau misalnya saya di rumah sakit ketemu pasien gangguan jiwa berat, saya cukup ngasih obat sudah selesai. Tapi ternyata di belakangnya itu masalahnya itu jauh gitu lebih kompleks, terutama problem sosialnya. Jadi kalau bapak-bapak atau yang menyaksikan podcast ini kan mengetahui ya, kalau begitu orang ada label gangguan jiwa berat itu kan bayangannya adalah orang yang telanjang, bicara sendiri, tertawa sendiri, nggak bisa kerja, nggak produktif, suka ngamuk gitu kan. Itu stigma-stigma Nah, yang itu stigma yang kemudian diyakini oleh sebagian masyarakat kita maupun oleh pasiennya sendiri, sehingga mereka kayak self stigma bahwa aku kena gangguan jiwa berarti aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa produktif lagi, aku nggak bisa mencapai cita-citaku lagi. Nah, maka rehabilitasi ini adalah upaya untuk sedikit demi sedikit mengikis stigma itu. Di sini kan teman-teman yang gangguan jiwa berat, selain kita kasih obat medis, juga dikasih aktivitas gitu. Nah, mereka jadi merasa, oh aku masih bisa. Di sini kan sama Mas Slamet dan keluarganya kan diuongke lagi, memanusiakan lagi martabatnya lagi, dikembalikan lagi martabatnya. Dan pada saat membangun pondok pun kan mereka sangat dilibatkan. Jadi masyarakat yang sehat juga ikut, teman-teman yang gangguan jiwa juga ikut, sehingga masyarakat luar itu akan melihat, oh ternyata mereka bisa gitu. Jadi sama-sama saling memahami bahwa oh orang gangguan jiwa itu juga masih bisa produktif, masih bisa bergaul asal diobati dulu gitu. Jadi intinya itu. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang didukung oleh alam sekitarnya ini. Jadi perkebunan, perikanan, peternakan. Kita ada berapa kambing, Mas? Sekarang? Oh, ada kambingnya juga. 17-an. Iya, nanti BPBD kalau mau donasi kambing juga. Siap, insya Allah, Dok. Jadi Insya Allah, Dok. intinya gitu. Terus itu untuk yang sudah gangguan ya, untuk direhabilitasi, mengembalikan produktivitas mereka, mengembalikan kepercayaan diri, sehingga nanti harapannya kalau mereka sudah kembali kan nggak selama-lamanya di sini, kembali ke masyarakat, mereka sudah punya modal. Nah, harapannya nanti kalau di masyarakat juga bisa diterima, bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di sini. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang-orang yang mengaku sehat seperti kita. Mengaku sehat ya. Nah, di sini kan juga bisa. Ya. Tapi kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya. Boleh diperiksa dong. Di mana yang paling sehat ya? Yang masih sehat insya Allah seperti kita. Kan sekarang ada trennya namanya forest terapi gitu ya, terapi hutan gitu, mungkin belum ya. Jadi macam-macam, ini nanti bisa menjadi ranahnya psikolog juga, karena untuk yang sehat kayak jadi terapi di hutan, healing di hutan, jadi untuk menjaga supaya tidak sampai jatuh ke gangguan jiwa gitu. Jadi sebetulnya mungkin bisa jadi apa ya, kalau kepikiran kita kan di sini itu menjadi sebuah wisata ya, bisa orang trekking kan, sekarang lagi musim trekking ya kan, jadi sport tourism, ada unsur sosialnya juga kayak gitu. Mudah-mudahan nanti infrastrukturnya jalannya lebih bagus lagi, akan bagus banget. Kan jarang ya. Menarik sekali ya, dari durian bisa mengelola program sosial kemanusiaan, ada pohon durian yang tentunya tadi Mas kembali ke alam ya. Jadi mereka lahirnya memang sebagai manusia dan dimanusiakan, apalagi langsung bertemu dengan alam bebas. Dikembalikan. Iya, ini luar biasa. Termasuk kita kesini juga dalam rangka healing juga ya. Iya, betul. Walaupun kita ada tugas juga
menu utama itu healing. Healing ya, healing. Ketemu orang-orang hebat tentunya seperti Pak Slamet, Bu Dokter. Iya, jadi idenya kita akan tambah masuk lagi. Oke. Kemarin kita ke Banjarnegara kan ngobatin dia, Mas. Berarti hostnya ya, hostnya kita berdua loh Mas. Jangan salah loh. Iya, di atas sama Bu Dokter ya. Di atas sama Bu Dokter gitu. Iya, kadang-kadang seperti itu. Gangguannya berapa persen gitu loh. Apakah masih layak disebut sehat? Sehat jiwa gitu. Iya, iya. Calon ketua regu ya. Iya. Atau diangkat lurahnya. Aduh. Ini bahaya. Kalau yang dari sini kesembuhannya berapa persen, Dok? Kalau yang di sini kan kebetulan kan memang gangguan jiwa berat, kalau istilah medisnya skizofrenia. Jadi kalau target terapi untuk skizofrenia kan bukan berarti sembuh tidak punya sakit itu lagi, tetapi stabil gitu. Stabil. Ya sama seperti hipertensi, sama seperti diabetes mellitus kencing manis itu kan targetnya stabil ya, terkontrol gitu. Jadi mungkin masih ada sedikit gejala, tetapi secara fungsi sehari-hari mereka sudah kembali gitu, masih bisa kerja, bersosialisasi, targetnya itu. Iya. Okay. Yang bisa diantarkan ke sini kriterianya seperti apa, Dok? Ya kriterianya kita memang saat ini fokus untuk ODGJ yang domisili di Kebumen, karena di Kebumen sendiri kita masih PR-nya banyak tinggi, ya masih tempat rehabilitasi juga masih sangat sedikit. Kita sementara ini 9 ya, ini insya Allah lagi nambah kamar, mudah-mudahan nanti bisa untuk menambah kapasitas karena kebutuhannya memang sangat tinggi sekali gitu. Satu kamar berapa? 3 orang. Iya begitu. Oke. Ini satu informasi karena teman-teman BPBD relawan ini juga sering kelayaban, sering keluyuran. Tujuh ya Pak. Nah, artinya kan sering bisa bertemu dengan komunitas, dengan apa lah. Ini kan satu informasi, kiranya juga karena penanganan di masyarakat yang belum tahu kan kasihan kadang-kadang hanya diikat di rumah saja. Ya itu dipasung gitu kan akhirnya melanggar HAM ya. Sehingga kiranya. Untuk pembiayaan kalau dititipkan di sini gimana, Dok? Jadi untuk pembiayaan insya Allah gratis, gratis. Luar biasa, Paling gratis. ya. Aman Mas, aman. Yang penting selain domisili Kebumen, yang selain persyaratan untuk masuk di sini yang pertama domisili Kebumen, terus kemudian punya identitas lah ya, punya identitas. Terus memang kita utamakan untuk yang masih bisa diharapkan produktivitasnya gitu. Jadi usia produktif. Ada juga sih pernah yang sudah usia agak sepuh tapi masih sangat produktif ya diterima. Dan yang tak kalah penting adalah tidak ada penyakit fisik yang menyertai. Karena kan di sini kan memang tidak ada tenaga kesehatan, hanya Mas Slamet dan keluarga, sehingga kita masih belum punya SDM yang ada penyakit fisiknya, karena nanti akan kerepotan sendiri gitu. Jadi kita screening dulu, harus sudah ada asesmen medis dulu dari rumah sakit atau puskesmas dan sudah ada pengobatan. Jadi yang masuk sini sudah harus diobati dulu. Gitu. Bisa di rumah sakit atau di puskesmas gitu, begitu. Terus kalau seperti itu dari persatuan Imam memenuhi bisa. ayo KTP-nya Kebumen. Saya mau pindah. Terus Banjarnegara aja. Bu Dokter mungkin menambahi Bu, tadi kan saya pengen tahu sekali apa terapi alam tadi loh. Mungkin kriterianya tadi kan mungkin ada yang mungkin yang gangguan jiwa, ada yang sedang tinggi. Mungkin kriteria tadi untuk penanganannya seperti apa? Karena kan mungkin bisa untuk kayaknya contohnya misalkan kalau di sini kan banyak kebun durian, mungkin trik pertama mungkin satu orang mungkin dikawal Pak Slamet untuk mendegani atau nanam pohon atau seperti apa, mungkin yang sudah berjalan di sini seperti apa Bu? Yang sudah berjalan ya aktivitas yang ada di sini kayak kemarin itu waktu membuat pembibitan ya, membuat bibit itu diajari langsung oleh Mas Slamet gitu. Terus kalau pada saat panen gitu mereka juga diikutkan. Itu untuk yang ini ya. Tapi kalau untuk yang memang untuk preventif, promotif preventif seperti yang masih sehat-sehat itu nanti bisa pakai kayak semacam meditasi di hutan gitu. Iya, itu yang ini kedepannya ya. Ini masih ini ya. Karena kemarin ada ide dari
waktu itu kan ada dari perhutani ya, perhutani datang ke sini, dari Dewasnya kebetulan seorang psikolog gitu memberikan ide itu. Jadi saya juga oh ya itu bagus juga gitu. Jadi orang-orang yang datang ke sini yang memang berkunjung entah apapun tujuannya, nanti kita perlihatkan bahwa kita ada program ini nih gitu. Tapi memang kesini tuh menenangkan jiwa ya. Betul. Ya. Iya, benar. Memang. Lihat durian. Berarti efektif Iya, ya. efektif. Dan kayaknya di kita juga ada program untuk pemulihan mental ya, Pak? Recovery, recovery mental. Masuk nggak kira-kira, Dok? Masuk lah, ya masuk sekali gitu kan. Biasanya sama psikolog ya atau sama ini ya. Biasanya kalau dulu pas COVID itu kita buat tim di BPBD, ada Bu yang Bu Yuli, Mbak Yulia. Terus yang dari PKU Muhammadiyah itu kita tim. Dulu kita luar biasa metodenya, dan mungkin kita juga alat peraganya ada dulu, sehingga khususnya untuk yang COVID dulu luar biasa banyak kita turun di pesantren-pesantren yang terdampak COVID itu, dan terapinya juga luar biasa. Ada yang dulu kita beri istilahnya kayak alat-alat olahraga. Oh ya. Untuk apa? Treatmentnya itu ya untuk istilahnya aktivitasnya biar rutin dan mungkin menghilangkan dan sebagainya seperti itu. Dan ini dikembalikan ke alam, Mas. Iya, luar biasa. Oh, melengkapi, Dok. Oke. Barangkali dari pemirsa ini ada yang berkenan untuk donasi. Ini silakan, Dok. Iya. Oh iya. Donasi betul. Untuk kegiatan di Yayasan Selaras Jiwa, kita kan sebetulnya ada rutin itu setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat kita ada pembagian nasi bungkus ke beberapa shelter ODGJ di Kebumen. Di yang kita berikan yang rutin di Wali Siri Mirit Mbah Marsio, kemudian di Wadas Malang di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin punyanya Kiai Farudin, dan di sini gitu. Kalau di sini kan memang utama gitu ya. Kalau yang di pondok sama di shelter Wali Siri itu setiap hari Jumat gitu. Ya, nanti bisa yang berkenan untuk berdonasi bisa melalui rekeningnya Yayasan Selaras Jiwa Kebumen. Banknya Bank BSI, nomor rekeningnya saya hafal betul karena ini ulang tahunnya Selaras Jiwa. 2108 21 Agustus 2020 tambahi 17. Nanti ditulis. Oke, ya. Nanti di sini ya silahkan. Sekretariatnya di mana, Dok? Kalau sekretariat kita di jalan apa Cemara ya, Jalan Cemara itu ya. Cuma untuk base camp yang paling sering dipakai di Huri Aksesoris di Mertokondo. Ya. Ada media sosialnya, Dok? Ada di Facebooknya ya, Selaras Jiwa, kemudian Instagramnya Selaras Jiwa Kebumen. Ya. Monggo silakan dikunjungi. Terima kasih. Jadi niatan baik selalu ketemu dengan orang-orang baik. Alhamdulillah ini dipertemukan dengan teman-teman BPBD. Ya terima kasih. Jadi di BPBD ini juga urusannya kemanusiaan untuk memberikan pertolongan pada warga masyarakat yang tertimpa bencana. Ini ada tugas juga kemanusiaan. Terima kasih. Ketemunya di Sada. Kedungko. Tidak janjian. Luar biasa. Di kebun durian kita temukan ODGJ yang diselamatkan oleh teman-teman Selaras Jiwa. Tapi istilahnya masih ODGJ ya, Bu? Masih dipakai. Orang dengan gangguan jiwa. Tapi kayaknya masih stabil ya, Mas. Oke, operator. Ya. Ini biar Pak Imam tambah tenang, kita bahas kembali ke durian dulu. Takut kalau takutnya tambah. Ini mungkin di sini best practice ya. Ya, best practice. Ini bisa untuk contoh daerah lain, karena kan di sini luar biasa. Saya kalau di sini kan kawasannya pegunungan. Di sini juga mungkin ada sebagian kawasannya perhutani. Kalau tadi yang sampaikan Pak Kades kan ini kebunnya Pak Kades. Nah, ini kan perlu adanya PKS ini lebih bagus lagi untuk penanganan kebencanaan karena temanya tadi lahan kuat ekonomi sekali ya. Ini
perlu PKS dengan perhutani karena di Kebumen kan luas sekali kawasan yang luar biasa kaitannya dengan bencana apalagi tanah longsor ini kan metode yang luar biasa yang bisa patut kita contoh dan sebarluaskan ke teman-teman di daerah lain ada di Ayah yang punya ketinggian istilahnya geografisnya gunungan terus Rawakele dan sebagainya itu cocok untuk kita tapi memang harus dikembangkan dengan model seperti ini gitu ya Pak Kabit. Mungkin itu Oke, next sekali. Sedikit saya jelaskan terkait dengan PKS dan kebetulan insya Allah saya satu-satunya warga Kebumen yang sudah punya PKS dengan perhutani perjanjian dengan perhutani yaitu di PLDT pemanfaatan lahan di bawah tegakan. Kebetulan saya yang sudah produksi itu di perbatasan dengan ini itu 2 hektar itu sudah produksi usia produksi jumlah tidak pernah saya hitung tapi penuh 2 hektar itu penuh yang satu lokasi ini dan alhamdulillah di luar dugaan kegiatan kami di yang kegiatan sosial gangguan jiwa itu ternyata sekarang menjadi bagian kegiatan yang diakui oleh perhutani dan kemarin sudah diikutkan menjadi lomba tingkat nasional. Jadi dengan hutan apa intinya lomba inovasi dengan mengambil judul hutan sebagai tempat rehabilitasi gangguan jiwa. Itu yang kebetulan kemarin dari Dewan Pengawas Perhutani yang langsung ditunjuk oleh Menteri BUMN yang kesini melakukan penilaian. Dan memang kemarin sempat menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan ke depan itu dijadikan sebagai tempat wisata itu yang tadi forest healing itu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan kedatangan BPBD, nanti saya yakin akan bisa bersinergi terkait dengan dan juga alhamdulillah karena saya sudah punya kegiatan yang legal 2 hektar dan sudah saya komitmen memberikan kontribusinya ke perhutani dengan konsep bagi hasil 60-40. Jadi sejak 2020 sampai 2024 yang belum 2025 saya belum setor sharingnya perhutani dan alhamdulillah setelah saya jadi kades saya pengajuan pengembangan kawasan durian di perhutani dan alhamdulillah saya sudah mendapatkan tambahan lahan 28 hektar full di 20 hektar tambah 28 hektar itu full tebang total Pak, tebang total nanti judulnya itu apa intinya ya agroforestry. Agroforestry yang dikelola oleh penanggung jawabnya adalah LMDH dan BUMDes. Sekarang sudah proses penanaman. Proses penanaman. Juga tadi di wilayah-wilayah yang rawan longsor juga ya Pak tentunya. Iya. Gitu kebetulan kan kategorinya memang ya kategorinya kemarin dikatakan apa ya tanah kosong akhirnya kayu-kayu yang tidak bermanfaat hanya ditebang total sekarang sedang diprogram menjadi tanaman duren. Yang di Gunung Putri Pak? Bukan, bawahnya ini. Bawahnya ini malah. Kalau yang ke sana? Kesana belum. Mungkin kedepannya untuk yang Bukit Putih saya punya gagasan itu dijadikan hutan lindung Pak nantinya biar agar apa ya tidak terjadi bencana-bencana susulan seperti itu. Biar ini enggak usah kesini lagi Pak. Berarti dengan 28 hektar itu cita-citanya Pak Slamet menjadikan Kedunggen sebagai sentra durian bisa tercapai ya Pak? 2 atau 3 tahun lagi? Bisa. Dengan kegiatannya warga masyarakat khususnya anak-anak muda yang sekarang saya apa ya jadi diwadahi dengan kelompok tani durian Kedungong itu pun insya Allah ada kelompok tani, ada kelompok khusus petani durian Kedungong. Pakai mic katanya. Jadi untuk perhutani sendiri tadi saya sampaikan bahwa saya memberikan sharing itu sejak 2020 terhitung jumlahnya itu baru kurang lebih 7 juta. Tapi alhamdulillah imbal baliknya dari perhutani luar biasa dan alhamdulillah sekarang satu-satunya BUMN di negeri ini yang sudah ada kontribusi dengan kegiatan kami rehabilitasi itu baru Perum Perhutani dan alhamdulillah kemarin ada CSR yang masuk ya Bu itu sebesar 25 juta. 25 juta. Iya, dapat 25 juta. Dan untuk kegiatan apa ya dana sharing yang masuk itu sebagian itu untuk ini penerangan dan sebagian saya alokasikan untuk kambing. Tujuannya nanti kambing itu akan dikembangkan karena saya punya konsep peternakan kambing di kawasan yang 2 hektar itu nantinya di tahun 2025 ini mudah-mudahan dapat CSR lagi nanti untuk pengembangannya dari jadi peternakan kambing yang semi umbaran. Umbaran di perhutani itu. Nanti akan bisa dikaryakan mereka-mereka yang anak-anak asuhan saya untuk angon, ngarit dan sebagainya. Ini inovasi-inovasi luar biasa ini dari terapi alam tadi. Iya betul luar biasa. Ini udah dapat alamnya
sudah dapat rehabilitasinya, dapat pemanfaatan lahan yang kuatnya tadi Mas. Ekonominya jelas. Dan targetnya target utamanya tanaman durian ini Pak, ekonominya kan luar biasa. Pengolahan sama pemasarannya seperti apa sih? Ini kan wilayah jauh dari kota Pak. Kalau untuk pemasaran sampai detik ini saya nggak ada kepikiran durian istilahnya nanti akan ngalami bobor enggak. Karena dari dulu saya pernah menyampaikan suatu ketika saya duriannya panen banyak, tidak ada bayangan durian saya akan saya bawa ke alun-alun, akan saya jual di kebun. Tapi ternyata sekarang terbukti, saya panen berapapun tiap hari, meskipun jalannya sulit, tetap diburu ke sini. Dan diburu Ibu Bupati dan bahkan Bu Lilis Baksa ini Miftah pun tertarik ke sini. Sudah ke sini ya? Sudah, alhamdulillah sudah ke sini. Nanti insya Allah nanti Apalagi sekarang didukung dengan media sosial untuk pasarnya bisa pasar online dan sebagainya. Alhamdulillah anak-anak muda Kedungong sekarang mulai saya ajari untuk melakukan pasar-pasar online. Misalkan bisa kita di sini transaksi dengan orang di Jakarta, orang di Surabaya dan sebagainya. Sekarang untuk media pengiriman sangat mudah, bisa pakai travel, bisa pakai tiki dan sebagainya seperti itu. Jadi untuk pemasaran nggak ada kendala sama sekali. Bahkan justru kendalanya masih kurang stok. sampai kekurangan stok ya untuk permintaan. Bahkan saya sangat khawatir untuk sore ini orang-orang tangguh durian ini. Nah ini yang saya takutkan dari tadi kalau sudah berbicara stok ya. Saya kira aduh. Tapi Pak Kades, karena saya dari BPBD dan teman-teman BPBD tetap pesen karena sini bukit atau gunung tetap untuk dipantau lokasi-lokasi yang potensi longsor. Sekiranya ada tanda-tanda longsor seperti ada rekahan, kemudian ada aliran, ada air yang muncul tiba-tiba di anti itu, tolong untuk bisa diinformasikan ke kami untuk warganya, misalkan itu di dekat perumahan, permukiman, tolong warganya untuk diingatkan untuk selalu dipantau, jangan sampai sudah ada tanda-tanda tetapi diabaikan kemudian terjadi kejadian. Kami mohon kerjasamanya dan perkuat destananya untuk bisa mitigasi kondisi-kondisi itu. Matur nuwun Pak Kades. Siap Pak Kalak, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang BPBD karena yang responnya luar biasa, meskipun malam-malam ketika dikabari ada longsor pasti datang ke sini. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim dari BPBD ya, tanggap terhadap bencana-bencana terutama di Desa Kedungong. Memang meskipun wilayah Kedungong di ujung gitu ya Pak. Memang di Kedungong yang paling melelahkan banget itu untuk penanganan yang di Bukit Putri Pak. Di Bukit Putri itu memang untuk satu tahunnya itu menelan anggaran yang tidak terhitung. Kadang saya sampai bingung, anggaran kebencanaan sudah dianggarkan sekian, ternyata ada longsor susulan lagi gitu. Jadi ini menjadi PR besar, mudah-mudahan ke depan akan segera ditangani Pak. Kenapa namanya Bukit Putri, Dok? Dulu itu kan memang sempat dibuka wisata, itu memang mungkin dari sejarah dan sebagainya, mungkin saya kurang paham sejarahnya seperti apa, tapi tiba-tiba muncul itu nama wisatanya Bukit Putri. Tapi karena pada saat itu memang untuk Pokdarwisnya juga tidak didukung dengan sewu dari pemerintahan desa yang ada, sehingga perjalanannya itu sangat lamban dan bahkan akhirnya menghilang seperti itu karena tidak dukung dari pemerintahan desa yang ada seperti itu. Dan besok akan dibuat menjadi sentra durian. Mudah-mudahan bisa alon-alon dibangun menjadi tempat-tempat pertanian yang menarik, ada durian, ada kopi dan sebagainya. Karena untuk tanaman durian ternyata di bawahnya bisa masih disisipi seperti ini, contoh ada kopi tumpang sari. Tumpang sari. Oh iya, di sebelah saya sebelah kita sudah ada ya. Ketika ditata dengan baik, insya Allah akan menjadi lebih menarik. Bawahnya tetap ada panenan durian, di bawahnya lagi masih ada kopi, bawahnya lagi masih ada talas porang dan sebagainya. Maka saya sangat mendorong warga Kedungong yang memang alhamdulillah perlu saya sampaikan di sini, sejak zaman dulu itu Desa Kedungong, warga Kedungong itu terkenal warga masyarakat yang sangat disiplin terhadap pembayaran PBB. Belum pernah yang namanya Kedungong itu PBB-nya nunggak. Ketika dibatasi tanggal sekian harus lunas, pasti lunas. Tumpang sari dengan sirsak jadi enggak? Sirsak di sini ya mungkin jadi juga. Jadi. Silakan kalau memang perlu di BPBD masih ada stok bibit sirsak untuk tumpang sari. Pemetaan mungkin yang memang di situ jadikan sentra sirsak, ketika maka saya memang mengarahkan kepada petani Kedungong untuk pemetaan.
pemetaan. Jadi jangan satu lokasi intinya campur aduk ya, tidak karuan, tetap pemetaan. Misalkan satu lokasi dipetak misalkan Menjadi kebun durian itu insya Allah akan lebih baik. Dan saya juga selalu mensosialisasikan agar masyarakat tidak merasa keberatan ketika ada tarikan PBB dengan cara lain, tidak ada cara lain yaitu dengan cara pemanfaat lahan dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan selagi bibit sirsak masih ada, silakan segera untuk di okulasi atau setting? ada yang okulasi ada yang. Oke. Bu Dokter, untuk di sini ada pendampingnya apa enggak, Dok? Selain Pak Kades. Sementara hanya Pak Kades sama Bu Kades dan keluarganya, itu yang memang luar biasa. Nanti kalau sudah lebih dari 10 mau insya Allah kita tambahkan SDM ya, karena untuk mengurusi orang dengan gangguan jiwa berat itu memang tidak mudah, butuh panggilan hati gitu ya. Karena mereka kan punya karakter yang sangat unik, jadi butuh kesabaran yang luar biasa dan ketelatenan gitu. Ya, kalau sementara ini masih cukup ditangani oleh Pak Lurah dan Bu Lurah dan keluarganya. Berarti Pak Kades sama Bu berarti tinggal satu rumah dulunya. Ya itu. Sudah berapa lama, Pak? Saya sejak 2009. Saya sejak 2009 aktif sebagai pegiat ataupun relawan peduli ODGJ. Cuman dulu kan saya tinggal di yang rumah di kampung sana. Cuman sejak 2024 saya pindah ke sini. Karena di sana kebetulan Mbak Yu saya pulang dari Sumatera, keluarga banyak. Akhirnya pertimbangan saya ketika saya di sana dengan kadang ada asuhan 8, 7, 6, nanti umpul-umpulan banget. Nah, dan yang saya pertimbangkan banget itu juga seperti ini. Belum tentu nanti Mbak Yu saya atau ponakan saya bisa adaptasi dengan orang-orang seperti itu. Yang akhirnya menjadikan pertimbangan saya pindah ke sini. Dan ternyata setelah saya jalani di sini lebih nyaman. Dan untuk ketenangan lebih tenang di sini dibanding di sana yang memang di lingkungan banyak orang di situ juga kadang bagi mereka-mereka yang baru datang yang belum belum kondusif masih labil, kadang mengganggu lingkungan dan sebagainya. Jadi sini kan lebih tenang. Jadi untuk proses rehabilitasinya lebih tepat di sini. Ini juga lebih tenang, Pak, di sini. Pandang-pandang juga kelihatannya kok ini sudah mulai tenang. Jadi ketenangan saya akan segera berakhir, Mas. Karena tidak terasa waktu live kita ya sudah hampir 1 jam. Mungkin di akhir satu pertanyaan dulu Pak Kades. Pak Kades, untuk umur durian ini sampai berapa puluh tahun sehingga perlu diremajakan lagi berapa tahun lagi, Pak? Kalau setahu saya itu durian tidak perlu permajaan. Tapi untuk saat ini karena memang kebutuhan hidup yang sangat besar, akhirnya masyarakat sekarang mulai saya arahkan untuk nanam durian yang sudah okulasi. Jadi tidak perlu nunggu terlalu lama. Jadi paling lambat ya 4 atau 5 tahun mulai buah. Tapi alhamdulillah kalau yang nanam ini dari bibit ketinggian sekitar 50 cm, alhamdulillah tahun ketiga sudah mulai panen. Tahun ketiga sudah mulai panen. Dengan pelakuan khusus. Dan untuk saat ini saya juga sedang menggalakkan ataupun mensosialisasikan kepada petani bagi durian-durian lokal yang memang kualitasnya sangat jelek itu sekarang di program namanya top working, itu ditebang nanti ketika sudah tunas disambung lagi. Bukan jelek, Pak, kurang baik, Pak. Kurang baik. Menarik sekali nih. Mungkin ada pesan terakhir nih. Maksudnya dalam acara ini. Kalau saya statement gitu ya, pesan terakhir. Kalau pesan terakhir Mas ya. Dari Bu Dokter. Ya. Kalau dari saya berterima kasih sekali untuk tim BPBD yang mengajak kami dari Selaras Jiwa untuk podcast pada hari ini. Memang keterkaitannya ternyata sangat erat sekali ya. Mau bencana, mau ketahanan pangan dan kesehatan mental itu saling berkaitan dan tentu saja sosial gitu ya. Jadi di sini kalau kita bicara tentang kesehatan mental memang saya bilang saya nggak bisa kerja sendiri, perlu menggandeng banyak pihak siapapun itu, baik dari pemerintahan maupun non pemerintahan, termasuk BPBD. Kalau urusan bencana kan juga sangat terkait dengan kesehatan mental. Gitu ya. Jadi
Terima kasih sudah mengajak kami Selaras Jiwa untuk di podcast hari ini, dan mudah-mudahan ini bukan menjadi yang pertama dan terakhir, tapi untuk kesinambungan selanjutnya kita akan terus bekerja sama. Ya. BPBD tiap hari Rabu biasanya, Dok. Oh, iya. Di kantor ada. Oh iya, baik. Mungkin dari Pak Kalek. Oke, terima kasih teman-teman, sahabat tangguh. Ini hari ini kita di Kedunggong, bahwa lahan yang potensi longsor ternyata insya Allah dengan penanaman pohon yang kuat ini longsor tidak terjadi. Kemudian untuk supaya tanamannya tidak ditebang, makanya dengan tanaman-tanaman yang produktif. Salah satunya adalah tanaman buah durian, sehingga pada teman-teman di lokasi-lokasi yang potensi longsor, silakan untuk bisa bekerja sama untuk bisa penanaman pohon yang kuat dan produktif. Untuk pembibitan, walaupun BPBD tidak mempunyai bibit, insya Allah nanti kita bisa fasilitasi, dimintakan ke yang mempunyai bibit. Jangan khawatir, niat baik selalu ada jalan. Luar biasa. Oke, mungkin dari Pak Bagus. Ini sudah bukti lah, sudah bukti terlihat. Intinya kalau alam jaga kita dijaga alam. Otomatis itu slogan BPBD, sehingga ini bisa ditiru best praktis ke di wilayah-wilayah yang lain, karena kita memang luar biasa di Kebumen untuk daerah pegunungan banyak nggak cuma di sini. Dan pesan Pak Kades ini karena udah otomatis ini bisa bisa buat untuk contoh, dan untuk lokasi-lokasi yang lain mungkin juga perlu tadi dikasih vegetasi lahan yang baik dipetakan dulu nanti, karena sini mungkin sudah destana sudah kan kalau nggak salah sudah destana, sehingga nanti mungkin dirembuk lagi dengan komunitas destana dan kecamatan, mungkin bisa ke BPBD juga, sehingga pemetaan lokasi yang memang potensinya sudah kelihatan, perlu adanya vegetasi untuk tindak lanjut lebihnya seperti itu. Oke, terima kasih. Terakhir Pak Selamat. Ini. Tapi jangan pesan terakhir ya Pak ya. Kita tetap besok akan pesan durian Pak. Iya. Pesan durian dulu dihubungi siapa? Iya dong. Promosikan dulu. Promosi durian dulu Pak. Durian. Ada kamera Pak? Terakhir biar kelihatan gantengnya. Terima kasih sekali kepada Pak Kalak beserta tim dari BPBD atas kunjungan hari ini untuk podcast bincang-bincang terkait dengan lahan kuat, ekonomi meningkat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang benar-benar bermanfaat, pertemuan yang membawa berkah, yang dari obrolan tadi nyambung dengan kegiatan yang kami dan Bu Dokter lakukan terkait dengan kegiatan sosial rehabilitasi orang-orang gangguan jiwa. Jadi mudah-mudahan kegiatan kami di kebun ini menjadi kegiatan yang benar-benar bisa menebar manfaat luas kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dan perlu saya informasikan, bukan promosi tapi barangkali dari yang hadir di sini kebetulan punya keluarga, punya tetangga yang kadang masih sedang mengalami persoalan-persoalan gangguan jiwa, kadang sering terjadi mungkin bingung solusi untuk ke arah pengobatan, kadang masih dipasung dan sebagainya, bisa menghubungi saya nanti. Insya Allah saya siap membantu terkait dengan fasilitasi. Kadang orang-orang gangguan jiwa itu dalam evakuasi itu biasanya butuh orang-orang khusus. Jadi belum tentu setiap orang mampu untuk merayu mereka. Jadi perlu dengan pakarnya seperti itu. Pakarnya itu. Ya, barangkali kami Purnomo polisi baiknya boleh bilang mungkin saya sebenarnya mungkin seniornya. Karena Purnomo Belajar Baik itu kan memang dia cepat terkenal karena memang dijadikan konten-konten. Tapi untuk saat ini saya memang belum perkara itu. Jadi saya mengawali kegiatan ini di tahun 2009. Tapi saya bahasannya berjalan setita lah, mudah-mudahan meskipun alon-alon tapi benar-benar bisa menebar manfaat kepada masyarakat luas. Jadi sekali lagi saya berterima kasih, dan perlu saya sampaikan di sini Pak Kalak, tadi saya menyambung dengan penyampaian panjenengan terkait dengan untuk penanggulangan bencana. Barangkali nanti dari warga kami Desa Kedunggong untuk biar kegiatannya multifungsi, kegiatan penanaman tapi juga ada unsur
pengamanan lahannya. Nanti barangkali kami butuh bantuan bibit ya, mohon untuk ditindaklanjuti Pak. Nanti yang sekiranya tanah-tanah lawan longsor, contoh di kawasan Bukit Putri, ketika nanti di situ diadakan rencana penanaman misalkan tanaman durian atau apa, mohon untuk di Aren Pak. Aren bisa. Saya malah gambarannya aren Pak. Ya, kemarin ada untuk air ya, menyimpan air itu bagus. Kemarin sempat ada rencana cuman nggak jadi dari teman-teman perantauan, rencana mau mengadakan kegiatan bakti sosial, saya arahkan ke itu Pak. Jadi kegiatan penanaman aren ataupun saman atau apa yang sekiranya bisa tumbuhnya cepat untuk penanganan penanggulangan bencana di situ ya. Di Jeladri Ya. kita sudah mulai di Jeladri. Sekali lagi saya berterima kasih atas kunjungan ini, dan juga secara umum selama saya menjadi kepala desa, respon BPBD terkait dengan penanganan bencana di Desa Kedungkong luar biasa sekali. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat sehingga bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat di Kabupaten Kebumen. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang lebih menyenangkan lagi. Amin, luar biasa. Mas Uko, tidak terasa sekali ya. Biasanya kita live, hari ini kita offline, tapi tetap nanti sahabat tangguh yang akan komen dan memberi pertanyaan kepada kami tetap akan kami jawab via media sosial atau langsung di live YouTube-nya BPBD Kebumen. Di channel BPBD Kebumen. Silahkan subscribe Dan like tentunya, komen tentu saja. Begitu Mas Uko. Dan hari ini kita usai ya. Iya, ini udah penghujung masih pengennya ngobrol. Iya, ngobrol asik ya. Iya, karena ada rintik-rintik. Tanda-tanda. Udah tidak sabar untuk. Iya, tentunya main bola durian ini asli Mas. Baik, sahabat tangguh, di penghujung acara kami dari host, dari narasumber, bila ada percakapan kami kesalah ucap, salah kata yang tidak berkenan di hati sahabat tangguh semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan biasa kita ada salam Mas, salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Nanti kita bareng-bareng. Ya, sahabat tangguh, kita akhiri sore hari ini di live-nya bersama Mas Uko dan narasumber yang luar biasa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di live podcast selanjutnya. Tetap di channel YouTube-nya BPBD Kabupaten Kebumen. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast BPBD. Satset siap untuk selamat. Kami tim media BPBD Kabupaten Kebumen bersama Selaras Jiwa Kebumen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa.